Hi, what's up guys? Welcome to the We Guess This Podcast. Podcast yang dimana host akan menebak usia, profesi, narasumbernya. So, are you curious? Yes! Mantep banget nih. Oke guys, podcast from 1 to 10. Kalian mau ngasih nilai berapa sih untuk uang? 100. Sejuta, 2 juta, 3 juta. Oke, kalau misalkan kalian ada nanya ke aku nih ya, aku bakal ngasih nilai berapa? 9,9 dari 10. Why? Karena nilai, ya benar, uang maksudnya. Uang tuh penting banget buat kita guys, karena kalau nggak ada duit itu pusing banget guys. Jadi menurut aku uang itu 9,9 dari 10. So, uang tuh bisa dipakai buat apa aja sih guys? Buat kebutuhan dan keinginan kalian. Misalkan kalian mau belanja online atau mau ke mall atau mau masak-masak sama teman-teman kalian aja, kalian harus belanja. Ya kan, bahan-bahannya kalian harus beli. Belinya pakai apa? Pakai uang. Kalau nggak ada uang, kalian pusing. Iya Down. Pusingnya sampai Betul. 7 keliling guys, kayak lagu. Bener kan ya kayak lagu ya, 7 keliling pusingnya. Nah, karena tadi aku tanya 1 to 10, aku juga pernah dengar nih dari lagu Mbak Jessie J yang cakep itu, judulnya Price Tag. Di liriknya tuh ada gimana ya, dari aku lupa, sorry. Nggak usah dinyanyiin kali ya, langsung kata-katanya aja liriknya. Money can buy us happiness. Kalau kalian ada yang tahu lagunya, nyanyi dalam hati aja nggak apa-apa, bisa didengar sedikit-sedikit sih jujur. Kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian langsung cek aja di lagu HP kalian. Money can buy us happiness. Menurut kalian setuju gak sih? Uang tuh nggak bisa kalian beri jadi kebahagiaan dalam hidup kalian? Enggak. Setuju. Setuju apa enggak nih jadinya? Setuju. Aku juga setuju. That is not true guys. Karena uang tuh bisa beri kita bahagia gitu. Kayak misalkan aku mau beli sepatu, terus aku ada uang, ya of course aku bahagia karena aku punya uang, jadi aku bisa beli sepatu yang aku inginkan. Misalkan kalian mau berbagi, kalian mau beri teman-teman kalian sesuatu, ke keluarga kalian, orang tua kalian. Kalau kalian punya uang, kalian bisa membahagiakan teman-teman kalian. Oke, gak perlu lama-lama lah ya. Di depan aku itu ada tirai. Dan, ini tirai bukan ya? Tirai ya bahasanya ya. Aku nggak tahu sama sekali soal narasumbernya, identitasnya, rupanya, orangnya. Ini tuh udah dirahasiakan sama tim The We Guess This Podcast. Aku benar-benar nggak pernah ketemu orangnya. Jadi aku mau ajak teman-teman buat nebak usia dan profesinya bareng-bareng. Tapi before we start, aku mau kasih tahu kalian rekomendasi kalian buat kalian yang masih cari-cari tempat buat ngumpul, buat nongkrong, ya kan, buat ngumpul reuni sama teman-teman kalian, atau kalian mau ngumpul meeting sederhana. Aku rekomendasi tempat ini yaitu Warkop Naik-Kelas Sawangan yang tepatnya berada di kota Depok. Tapi gimana Kak kalau misalkan rumahku nggak di Depok, atau aku jauh banget Kak, nggak di Depok, aku jauh banget di Bogor sana atau di Bekasi sana? Tenang aja guys, karena Warkop Naik-Kelas ini juga ada cabangnya di daerah Cikarang, namanya Warkop Jababeka. So, buat kalian yang masih cari-cari tempat buat ngumpul, gak usah khawatir guys, langsung searching aja 2 tempat yang aku rekomendasiin ini. Kalian langsung cus aja langsung ke sana. Oke, terima kasih juga untuk Warkop Naik-Kelas Sawangan yang sudah sponsori program ini. Oke guys, langsung aja gak sih? Oke. Halo Kak. Halo. Oke, dari suaranya aku bisa nebak lah ya, semuanya udah ngerti lah ya gendernya apa. Cowok. Iya sih, bener juga ya kan. Boleh nanya-nanya kan Kak ya? Boleh dong. Nggak keberatan kan ya? Nggak keringanan. Oke, seperti yang aku tadi bahas, from 1 to 10, seberapa penting hidup uang dalam hidup kalian maksudnya, dari kakak. Menurut kakak berapa nilainya? 100 mungkin.
Alasannya Kak? Ya karena semua itu butuh uang. Iya sih. Hal-hal yang lain Kak, misalkan Apa ya? Kalau misalnya kita terkait sama uang, sebenarnya sih hampir semua kita benar-benar butuh uang ya. Entah buat kebutuhan, kesehatan, entah butuh keluarga dan lain-lain, itu sebenarnya penting. Cuman yang lebih penting kan dari diri kitanya kan. Oke, aku setuju banget sih. Teman-teman di rumah kalian pasti bisa nebak dari suaranya. Laki-laki. Aku mau langsung aja tanya biar aku dapat clue bisa nebak maksudnya nebak. Nah, maaf ya. Saya mau mulut ya. Kakak sekarang ada di fase apa nih? Remaja, dewasa atau lanjut usia? Kayaknya nggak mungkin sih. Lansia ya. Yang bener Kak. Oh, dewasa. Dewasa, dewasanya spesifiknya gimana nih? Udah kerja atau mungkin sekolah? Atau merit. Ini malah tambah sulit sih sebenarnya. Kerjanya tetap atau enggak? Enggak. Baru selesai kuliah? Enggak. Baru selesai kuliah enggak? Ini benar-benar gak bisa nebak sih. Aku nggak jauh banget nebak. Kira-kira di sini ada yang mau ngasih aku spoiler gak sih? Enggak mau. Usianya dari angka 1 sampai 10 apakah? Awalnya aja. Ayo berapa? Ayo tebak. Iya sih, nebak lagi ya. Aku belum nggak tahu. 20. Kita tanya profesinya dulu. Kakak sekarang kegiatannya apa aja? Kegiatan Iya, kegiatan sehari-hari. kerja. Ya kerja sih ya. Ya udah dah, aku langsung tebak aja deh ya. Mau salah apa enggak ya udah deh ya. Maaf dulu ya Kak kalau misalkan aku salah tebak. Oke. Hampir nikah ya, tapi sekarang tuh semua beda-beda ya menikah umur berapa? 24 maybe. Profesinya aku juga tahu. Ini asli debak aja lah ya. Ya. Karyawan. So, oke guys, aku tuh sebenarnya masih bingung banget nebaknya gimana, dan aku mau cari clue lagi soal profesi dia. Jadi boleh lagi ya Kak? Aku tanya-tanya lagi ya Kak? Boleh dong. Kakak profesinya saat ini kan pasti ada di suatu bidang nih. Ya. Bidangnya tuh menuju seni atau apa nih Kak? Lebih ke arah kreatif. Oke. Kerjaan kakak kira-kira sering dibantu orang atau ngelakuinnya secara mandiri? Dilanjutin. Oke. Seberapa banyak? Nggak banyak. Gak banyak. Oke, udah itu kakak sering ngelakuin kerjaan kakak ini di luar ruangan apa dalam ruangan? Bisa dua-duanya, tapi lebih sering di dalam. Oke. Menggunakan alat tertentu? Ya. Oke. Nebak aja kali ya, langsung ya. Oke. Oke, umurnya 24 aja. Tadi kreatif ya, dibilang kreatif ya. Tadi pakai alat. Kalau kerjaannya dalam berhubungan editor kali ya? Editor kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Oke, editor aja deh. Loh. Oke, dikunci. Kunci. Bingkai membuktikan. Deng dereng dereng. Wow. dereng. Mantul. Oke, halo Kak. Halo. Boleh langsung perkenalan aja?
Oh, boleh. Boleh, ya. Namanya? Namanya Raditya Arifah Pratama, biasa dipanggil Radit. Umurnya 21. Oh. Salah tadi aku ya kak, Iya, sorry banget salah. kak. Profesi. Profesi aku sebagai content creator dan sosial media spesialis. Wih. Oke, Kak Radit tadi kan bilang kerjanya di daerah kreatif gitu. Tadi Iya. apa kak? Ada tolong diulang? Iya, di Konten Content kreator dan sosial media spesialis. oke. Aku mau nanya kakak dulu deh. Apa? Kakak tadi namanya Kak Radit. Iya. Umurnya betul. 21. Betul. Terus tadi kenapa kakak bilang udah mau married? Kan biar nggak ketebak. Iya, tapi kan jadinya saya belum ngeblank, nggak tahu mau nebaknya gimana. Apa dong itu kan? Biar menjadi misteri. Itu misteri banget Iya, sih kak. misteri kan? Iya misteri banget. Banget. Kakak kaget gak kak pas jadi narasumber di sini? Nggak kaget, biasa aja. Asik enggak bercanda-bercanda. Kaget sih, maksudnya kayak baru pertama kali jadi narasumber, kayak ada rasa gimana gitu, deg-degan. Banyak lah. Oke, terus tahu aku kakak alumni sekolah SMK Gama Caraka, betul? Betul sekali, betul. Kan tadi kakak alumni SMK Gama Caraka nih, bener kan? Betul. Angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Wah, berarti deket banget sama awal-awal mulai jurusan nih dong ya? Iya, bisa dibilang gitu sih. Oke, aku mau nanya tentang kakak lagi. Kalau kita bolak-balik nggak apa-apa ya kak ya? Oh, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa banget. Tanya-tanya aja. Kegiatan apa kakak sehari-hari ini? Ya. Selain kerja tapi? Selain kerja, paling nyalurin hobi sih, kayak main bola, main game segala macam. Kadang-kadang juga iseng-iseng streaming gitu. Streaming main game gitu ya kak? Iya. Selain hobi mungkin? Ya paling sih menjadi bapak rumah tangga. Lebih jelas. Berarti kakak udah nikah? Belum. Maksudnya kayak ngurus-ngurus rumah. Iya, Kata-katanya emang bersih. agak ambigu ya, bikin saya mikir lagi. Berarti kakak mengakui dong bisa melakukan kegiatan rumah tangga? Maksudnya kegiatan di dalam rumah? Bisa. Bisa apa aja kak? Hah? Bisa apa aja? Banyak, bisa nyapu, ngepel, cuci piring, nyuci baju, nyuci rumah. Oh, nyuci rumah? Enggak maksudnya. Bakar rumah maksudnya? Enggak, jangan bakar rumah dong. Terus gue tinggal di mana? Oh iya juga sih, Jangan iya dibakar benar. rumahnya. Iya sih. Terus saya tinggal di mana? Iya benar, buat keluarganya kak Radit kan kak? Iya. Bener gak ya? Bener bisa ngelakuin rumah tangga gak ya? Kalau kakak sendiri punya pacar gak kak? Oke, itu 21, udah punya pacar, kerja. Oke, balik lagi kita ke kerjaannya. Lebih spesifik kak, perusahaan daerah Jakarta. Di salah satu, ya di perusahaan Jakarta namanya Rapi Film. Itu jadi buat konten itu bukan cuma sekedar buat konten doang. Jadi kita harus melihat tracking insight sosial media dari TikTok, Instagram dan lain-lain itu harus dilihat sebelum buat konten. Contoh kayak ada hal yang lagi tren dan hal di balik itu juga harus kita riset dulu nih, gimana caranya biar rame, gimana caranya bisa, kalau bahasa zamannya bisa viral nih, gimana nih caranya gitu. Makanya setiap konten creator pasti punya itu, apalagi ada Google Ads juga, biasanya konten creator juga pakai itu, yang marketing bisa juga pakai itu juga. Berarti itu challenge terberatnya ya kak kalau Iya. kerja media sosial ya? Iya, itu terberatnya sih. Kakak habis sekolah langsung kerja atau ada jarak tahunnya dulu? Oh, nggak ada langsung, jadi habis lulus sekolah langsung kerja. Oke, udah berapa tahun kak kerjanya? Kalau kerja sih pindah-pindah ya, dari tahun 2021 ke 2024 tuh udah hampir banyak perusahaan juga. Kalau untuk kerjaan saat ini, range gajinya berapa nih kak? Di 3 sampai 6. UMR lah ya itu bahasanya ya kak ya? Iya, UMR lah. Tadi Rapi Film, setahu aku tuh punya Raffi Ahmad, bener gak sih kak? Atau bukan ya? Raffi Film itu sebenarnya bisa dibilang punya Raffi Ahmad, bisa enggak, cuman Raffi Ahmad ini lebih ke ranah entertainment-nya dia.
Karena ya Rans Entertainment ini emang punya dia gitu, punya dia sendiri dari awal nge-YouTube ya, dia ngebuat tim segala macem dan akhirnya bentuk Rans Entertainment. Dan makanya kenapa sekarang Apa Film lagi turun banget, gak ada pembuatan film segala macem. Biasanya kalau ada yang nonton film terus ada Falcon Picture, Napi Film, nah itu sekarang Napi Film itu lagi turun banget. Makanya sekarang tuh film itu rata-rata tuh nyari orang tuh emang khusus buat content creator, karena dia pengen naikin perusahaannya dulu kayak gimana, habis itu baru dia ngeputerin lagi gimana caranya bakal bisa naik lagi gitu. Oke. Kalau buat kakak, gaji kakak saat ini tuh udah cukup gak sih buat kebutuhan kakak? Kalau dibilang cukup sih saya cukup-cukupin ya, soalnya kita kan kalau jujur aja kalau misalnya kita kerja segala macem, kita kan emang kayak kita punya keinginan kita mau beli hal yang kita pengen, ya bahasanya self reward lah, ya kan. Cuman kita harus jangan terlalu ego, kadang-kadang kita kan nggak tahu kan keluarga kita kayak gimana, ekonomi finansial gimana, jadi mau nggak mau kita harus bagi dua. Jadi kita nggak boleh egois. Kalau udah gitu ya cukup-cukupin aja. Sembari membantu orang tua juga ya kak, gaji kita ya. Iya, betul. Dan dengan topik yang tadi dibawa dari awal kak, seberapa penting uang itu tadi udah kita bahas ya kak. Ya, Kakak juga membagi untuk keluarga, juga untuk diri sendiri. Susah banget ya sih kak. Apa ada budget plan-nya gitu? Kalau dari saya sih sebenarnya ada bukan budget plan sih, maksudnya kayak per bulan harus keluarin sekian, karena yang kita tahu kan pasti suatu saat nanti kan kita akan berkeluarga kan. Apalagi kalau cowok kan nggak mau kayak yang, karena kalau kita balik lagi ke married atau nikah itu kan satu kali seumur hidup kan. Iya benar. Kita nggak bisa buat main-main lagi, makanya sekarang udah nabung secara finansial juga buat entah beli kedepannya, beli rumah, beli kendaraan pribadi gitu. Jadi emang harus ada manage-nya gaji itu, karena sekecil apapun gaji pasti suatu saat kita boros juga. Betul. Kita boros kayak mau beli inilah itulah, yang kalau kita kan pasti kalau udah punya duit pasti mau beli itu beli ini gitu. Banyak keinginannya ya kak? Banyak banget keinginannya, cuman harus ditahan, bukan karena nggak boleh beli, enggak, cuman harus dilihat dulu nih maunya arah kemana gitu, duitnya mau kemana gitu. Kalau misalnya buat yang bermanfaat segala macem, ya itu sih nggak masalah gitu loh. Apalagi kalau dibagi kita berbagi sama orang-orang gitu, itu kan ini banget, bermanfaat banget kan. Apalagi kalau orang tua tuh justru kan lebih senang gitu. Jadi kita harus pintar membagi ya kak. Pintar Jadi jangan membagi. boros buat diri sendiri aja gitu ya. Gitu. Oke, kakak kan megang media sosial nih kak. Iya. Udah konten apa aja yang udah kakak buat? Banyak sih, dari bikin produk, iklan, terus iklan promosi juga, terus katalog juga, foto katalog, terus endorse, banyak sih hampir semua. Hampir semua. Itu kakak per tim atau sendiri kak? Terkadang kalau misalnya emang buat katalog, terus buat kayak konten-konten seperti biasa yang biasa orang bikin itu pasti sendiri terus ada talentnya juga. Cuman kalau misalnya ngeditnya segala macamnya itu saya sendiri yang edit. Cuman kalau udah foto ranahnya udah ke KOL, terus ke klien, itu udah pasti per tim. Oke. Dari kerjaan kakak nih, pasti kan ketemu kesulitan lah ya kak. Pasti dong. Apa tuh? Bisa ceritain apa aja kesulitannya? Oh, kalau masalah untuk jadi content creator sih kesulitannya banyak banget ya. Contoh kayak kita harus mikirin ide, besokannya harus ada idenya lagi gitu. Jadi kesulitannya sebenarnya bermulanya pasti di ide, karena kita pasti punya titik di mana kreativitas kita mentok gitu. Iya, bener. Kita nggak punya, aduh gimana nih nyari relasi lagi apa. Mau bikin apa bingung. Iya, mau bikin apa bingung. Jadi kan gimana ya, susah gitu buat bikin konten apa aja kan. Iya, bener. Untuk kalau saya pribadi sih, kalau misalnya kreatif lagi mentok pasti nanya ke semua orang, ini gimana, mau bikin konten apa enak ya segala macam. Kalau enggak
lihat di TikTok, Instagram dan lain tuh pasti banyak sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya kita nggak ngulik, kita nggak cuma lihat dari situ-situ doang, pasti bener bakal mentok gitu, nggak ada kreativitas. Cuman kalau kita ngulik, kalau kita belajar lagi, kita bakalan tahu itu gimana. Jadi mengikuti kabar terbaru ya biasanya. Iya, Kak? tuh. Kakak kalau misalkan nyari-nyari talent nih, itu tuh harus ada patokan, misal harus artis atau influencer. Oh, kalau nyari talent sih tergantung ya, maksudnya kalau talent itu bisa dari teman kantor segala macem, apa di luar kantor juga bisa, tapi bukan terhubung dengan artis, influencer dan lain-lain. Terkecuali terkecuali itu endorse, iklan, terus kayak KOL, klien. Nah itu biasanya berhubungan sama artis, karena artis itu kalau endorse itu dia nggak bisa sama timnya, karena timnya itu udah punya kesibukannya sendiri juga, kayak ngatur kontennya dia kayak gimana, jadi udah nggak bisa. Cuman ada beberapa artis itu dia punya ininya sendiri, KOL-nya sendiri, jadi mau foto endorse segala macam itu ada timnya sendiri. Nah, tapi ada juga sih influencer juga yang dari luar segala macam, dari banyak lah minta tolong gitu. Kalau sehari itu ada batasan untuk upload konten nggak Kak? Dalam sehari? Kalau sehari sih, kalau di awal-awal baru masuk itu harus upload sekitar 5-6 konten sehari. Itu sulit sih. Sulit banget, karena itu 6 konten 6-5 itu beda-beda, nggak bisa satu kan. Terkecuali ya cuma sehari cuma satu, karena kalau emang cuma sehari satu itu kayak nggak kerja aja. Iya, Ya kan cuma sekedar bikin konten, ngedit, upload segala macam, gitu selesai ya. gitu. Apalagi kalau misalnya ada produknya, ada nama brandnya, bahasanya nama brandnya, kita harus bikin caption juga dong. Kita kan kalau bikin caption nggak boleh ngasal. Iya. Sebagai content creator, apalagi di perusahaan-perusahaan gede itu nggak boleh ngasal. Cuman kesulitannya itu juga, selain ide juga, harus captionnya juga harus bagus, harus menarik lah, bikin orang menarik, thumbnail lagi gimana gitu. Oke, kalau tips-tipsnya nih Kak, buat teman-teman yang lagi nonton biar bikin konten bagus. Apa ya tipsnya? Tipsnya ini sering belajar sih dari influencer, dari selebgram, entah apapun itu yang di sosial media, itu dilihat terus dimodifikasi gitu. Boleh kita ngikutin dia, tapi dimodifikasi, jangan sampai kita sama kayak dia. Itu hak kita ya. Iya, Itu hak kita, jadi nggak bisa. Sebenarnya banyak kok konten juga yang ngikutin konten ini, ngikutin konten itu juga banyak. Cuman rata-rata mereka tuh modifikasi, nggak, awalnya sama, cuman akhirannya beda gitu loh. Jadi itu juga. Terus harus banyak juga lah ya kayak pelajaran-pelajaran Iya. sekarang tuh di media sosial ya kan ya, hampir banyak sih. untuk biar viral, biar viewsnya lebih dari 1000 misalkan. Iya. Sebenarnya kalau bikin konten itu jangan setengah-setengah. Kalau mau bikin konten ya bikin konten, jangan udah bikin konten cuma sampai setengah terus nggak dilanjut lagi. Itu nggak disarankan, jangan banget ya gitu. Karena kan tujuan di awal kan pengen view-nya gede segala macam. Orang lihat view-nya gede itu dari seberapa sering kita nguploadnya, berapa, Konten-kontennya. iya, kontennya apa aja segala macam yang bikin menarik gitu, yang nggak bikin bosan. Jangan kontennya contoh nih, kan biasanya sekarang kan banyak toko baju tuh yang Iya. punya konten kreator segala macam. Nah itu jangan Berhenti gitu jualannya ya. jangan apa ya, Yang apa Kak? jangan jangan itu doang yang diupload. Contoh cuma promosi doang, itu jangan banget ya, karena orang itu bakal cepet bosannya. Berkreatif mungkin gitu Iya, Kak ya Kak. betul. Last question Kak, dengan topik kita saat ini, apa sih yang lebih penting dari uang menurut Kakak? Yang lebih penting dari uang itu ya keluarga sih. Aku setuju banget sih kalau Keluarga sih pasti. Kalau kita nggak ada uang pun ada keluarga gitu, mereka terus nemenin gitu ya Kak. nemenin. Dari Cuman- nol gitu. Iya, cuman kita kan nggak tahu
nggak semua orang sama kayak kita nggak bisa nilai orang kayak oh berarti dia keluarga begini, kita nggak bisa nilai kayak gitu. Cuman kalau menurut saya tuh keluarga tuh paling penting nomor satu gitu di antara yang lain gitu. Ya nomor 1 keluarga, nomor 2 apa kak? Uang. Nomor 2 itu apa ya? Nggak ada nomor 2 sih. Oh dari nomor 2. Nggak ada. Keluarga dan uang berdampingan kali kak? Berdampingan, karena di mana ada uang orang tuh bahagia. Oke kak, tadi kan aku udah tebak umur dan profesinya. Aku salah. Hukuman. Oke jadi teman-teman, aku salah dan aku harus dapat punishment dan kakak narasumber kita ini mendapatkan reward. Boleh dilewatin aja deh sih punishmentnya. Boleh. Dipecahin kak pakai tangan kosong. Hah? Beneran? Gimana caranya? Begini. Di Hah? aduh. Dulu sih apa? Pecahin. 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 Apa kakak mau nolongin mungkin? Oh, tidak bisa. Saya Ah. tidak bisa mah. Tapi aku belum pernah nyoba kayak gini. Kayak gimana sih? Nah, ya. Keren kan kak? Mantap. Ayo. Mantap. Oke. Iya, iri banget aku. Dapat yuk. Iya, tukernya gimana kak? Oh, tidak bisa. Kita kan hadiahin usaha saya tadi. Buka. Buka nih. Ya. Buka nggak? Buka dong, buka dong. Gimana sih? Apaan nih? Jajan. Kunci 12 nih. Pergi ke pengadilan kak. Ini kunci 12 apa gimana nih? Kunci 12. Ya buset. Ini di rumahku juga ada. Di rumah saya ini. Apa kak? Coba tunjukin dong. Tang. 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 Terus Ini lem apa nih? lem Oh. fox. Apa? Enggak. Lem Korea. Lem Jepang kayaknya. Lem Jepang. Lem leman. Terima kasih rewardnya. Sangat berguna loh. Ini buat ganti oli, Semoga tidur, berguna. kelentang. Kakak kepikiran nggak ini berguna selain buat motor gitu? Ini buat lem. Oh ini lem. Ini biar ini buat mulut tangga. Hah? Mulut tangga. Oh, Mulut tangga biasa. kalau ini lebih pakem ini apa Korea kak? Lebih ke ini sih. Banyumas sih. Dapat. Semoga teman-teman dapet jokesnya ya kan. Makasih kak udah nemenin kita Iya. hampir setengah jam kali ya. Makasih banyak kak udah mau datang, udah mau jawab, udah mau Iya. jokes, udah mau Ya, memberi tips-tipsnya. Alhamdulillah. Kita banyak belajar buat keuangan, pekerjaan, pokoknya hal yang terbaik. Saya doakan buat kakak. Amin. Saya doakan buat kalian semua yang ada di sini semoga. Amin. Rezekinya lancar terus. Amin. Hah? Ya udah itulah Mas ya. Pokoknya sukses terus. Amin. Terima kasih juga untuk Walkop Naik Kelas Sawangan yang sudah sponsori program Ya, terima kami kasih. saat ini. Terima kasih kak, terima kasih Terima kru, kasih. terima kasih. Dan jangan lupa, gimana kak? Kita udah sepakat tadi kan kak? Udah. Jangan lupa like Komen. and subscribe YouTube SMK Gama Caraka Official dan jangan lupa pencet loncengnya biar kalian Tuh. dapat pemberitahuan saat kita upload video baru. Terima kasih kak, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. di episode berikutnya. Bye. Dah.